tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum Bu, benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang ini? Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vakum apa? Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagikan tugas. Pikana dan Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang layarku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong layarku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negara ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menumpang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk berproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan otoriter ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba ku perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Ternyata terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita terbebas dari penderitaan rakyat selama ini. Inilah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, beri waktu kami untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, persiapannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI.
Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Pak Soekarno untuk kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dengan sekutu Jepang. Baiklah, kami ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda terus tabung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan membawa mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Ya, kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Kayaknya kalau nanti kami jangan Dengklok. Maaf saya Pak, lain kalau begitu naik om jemput-jemput sendiri. Sekarang mengapa saudara kalian bawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu sidang PPKI? Kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikut campur Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keduanya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pemuda Jakarta telah siap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Mana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah larut malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak merencanakan tentang adanya proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya terus bergembira dengan kabar ini. Gunakan ruangan yang kalian butuhkan, saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Mada. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Mada yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa lantas siapa yang akan mendatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nah bagaimana, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Sepertinya Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat desa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah beliau sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa?
Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan benderanya. Suhud Latif, hai kalian. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Alexander Andreas Maramis, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.